Ada sebuah ungkapan yang cukup sering kita dengar. Duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji syariat bloko. Nggak ada yang salah dengan ungkapan ini. Ini kan artinya jangan hanya mengaji syariat saja. Artinya ya ngaji ya syariat, ya ngaji yang lain juga. Jangan disalahpahami. Jangan terus, oh berarti nggak boleh ngaji syariat ya. Bukan gitu, bukan. Cuma itu yang sering terjadi. Orang-orang toriko, saya nggak bilang semuanya ya. Ada beberapa orang toriko itu yang nggak mau belajar syariat, dianggapnya syariat itu rendahan gitu. Akhirnya nggak dipelajari, maunya langsung torikot, langsung hakikat. Nggak mau belajar gimana caranya wudhu yang benar, maunya langsung apa substansi dari wudhu itu apa yang bisa kita petik, yang bisa kita pelajari dari wudhu, manfaatnya apa, langsung ke situ. Akhirnya ya rusak semua. Ini bukan hanya menjangkit orang awamnya loh, sampai pimpinan torikohnya. Pimpinan torikoh itu ada satu pimpinan torikoh lah yang bilang bahwa membasuh telinga itu rukun dari wudhu. Tapi mungkin karena ini keterbatasan literasi saya, mungkin bacaan saya yang terlalu sedikit, jadi saya sangat berterima kasih jika ada muhibbin beliau yang bersedia untuk memberikan ibarah pembelaan yang mengatakan bahwa membasuh telinga adalah bagian dari rukun wudhu. Karena setahu saya dari 4 madhab itu nggak ada satupun yang mengatakan bahwa membasuh telinga adalah merupakan rukun. Jadi rukun wudhu yang disepakati oleh 4 madhab itu ada 4. Yaitu membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Itu yang disepakati oleh 4 madhab. Nah kalau di madhab Syafi'i itu menambahkan 2, yaitu niat sama urut. Di madhab Maliki menambahkan niat sama gosok. Kalau di madhab Hambali menambahkan urut sama nuli-nuli. Untuk madhab Maliki sama madhab Hambali ini ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Tapi kita nggak akan jauh-jauh membahas ke sana. Tapi dari semua itu nggak ada yang bilang terus membasuh telinga itu bagian dari rukun. Mereka memasukkannya ke kesunahan wudhu. Dan itu pun mengusap telinga, bukan membasuhnya. Jadi mashul udhunain, bukan ghuslul udhunain. Itu beda. Mengusap sama membasuh itu beda. Ya memang dengan membasuh itu mengusap sudah termasuk di dalamnya. Tapi beda hukum. Kalaupun toh ada yang mengatakan bahwa mengusap telinga itu merupakan rukun, itu pun nggak bisa dibilang membasuh telinga menjadi rukun, nggak bisa. Dan memang ada sih yang bilang bahwa mengusap telinga itu merupakan rukun. Lagi-lagi mengusap ya, bukan membasuh. Mengusap yang dikatakan oleh pimpinan toriko itu kan membasuh. Nggak, ini mengusap. Ada memang yang mengatakan mengusap telinga itu merupakan rukun. Tapi ini pendapat yang lemah. Jadi yang mengatakan seperti ini, yang berpendapat demikian itu berdasarkan hadis al-udhunan minar ra's. Hadis ini dipahami oleh beberapa ulama. Maksudnya itu kalau mau ngusap telinga itu nggak usah pakai air yang baru, cukup pakai tanganmu yang basah habis ngusap kepala itu loh. Itu langsung buat ngusap telinga saja, nggak usah pakai air yang baru. Kalaupun toh ini dipahami minar ra's, maksudnya ya benar-benar bagian dari kepala, yang kepala itu merupakan rukun yang harus diusap, maka telinga pun harus diusap karena dia bagian dari kepala. Oke, iya. Tapi itu pun nggak bisa dikatakan terus mengusap telinga itu menjadi rukun hanya karena dia bagian dari kepala. Tetap yang rukun ya yang kepalanya. Sama kayak hidung. Hidung ini kan bagian dari wajah. Ya harus dibasuh ketika membasuh wajah, harus hidungnya, hidung yang luar ya, bukan lubang hidungnya, yang batang hidungnya. Itu kan harus dibasuh, iya. Tapi nggak bisa terus dikatakan membasuh hidung adalah rukun wudhu, nggak bisa. Yang rukun tetap wajah. Kalaupun toh tadi telinga itu harus diusap ketika mengusap kepala, yang rukun tetap mengusap kepala, bukan mengusap telinganya. Dan lagi-lagi kata yang digunakan adalah masah, mengusap, bukan ghusl, bukan membasuh. Tapi ya memang ada sih pendapat yang mengatakan bahwa telinga itu dighusl, dibasuh, itu ada.
Yaitu antara lain ada Az-Zuhri yang mengatakan telinga itu harus dibasuh karena huma minal wajhi. Karena kedua telinga ini termasuk bagian dari wajah dan wajah itu harus dibasuh, maka kedua telinga juga harus dibasuh, luarnya maupun dalamnya. Itu menurut Az-Zuhri. Tapi selain pendapat ini keluar dari kesepakatan banyak ulama, pendapat ini juga nggak bisa dikatakan bahwa telinga itu termasuk rukun dari wudhu. Karena yang beliau katakan itu kan al-udhunan minal wajhi, bagian dari wajah. Yang rukun tetap wajah, sementara telinga harus dibasuh juga. Apalagi kalau konteksnya tentang seberapa luas wajah atau batasan wajah. Itu sama kayak misalnya terian rambut, ya kan? Terus hati-hati, kemudian rahang, terus dagu. Nggak bisa terus kita katakan bahwa dagu itu termasuk rukun wudhu, ya. Membasuh dagu termasuk rukun wudhu, membasuh rahang termasuk rukun wudhu, membasuh cukulnya rambut termasuk rukun wudhu. Kan nggak bisa. Yang kita katakan ya tetap rukun wudhunya ya wajah. Nah, batasannya mana itu? Batasannya mana? Oh, batasannya dari cukulnya rambut misalnya. Kalau panjangnya itu dari cukulnya rambut sampai dagu misalnya. Terus lebarnya dari telinga sampai telinga. Misalnya di kita cukup di sini. Kalau di madhab lain misalnya sampai dalam-dalamnya telinga, sampai luar-luar telinga belakang ini misalnya. Itu kan persoalan batasan wajah. Nggak bisa terus dikatakan telinga itu rukun wudhu hanya gara-gara dia termasuk bagian dari wajah. Sebagaimana nggak bisa dikatakan ya tadi cukulnya rambut, membasuh cukulnya rambut itu rukun wudhu, membasuh rahang, membasuh dagu, membasuh hidung, membasuh mata, jadi banyak banget rukun wudhu. Nah, kalau di madhab Syafi'i sebagaimana kata An-Nawawi, telinga itu bukan bagian dari wajah, juga bukan bagian dari kepala. Jadi ya terpisah bagian sendiri. Yang mengusapnya itu termasuk kesunahan. Dan untuk mengusap telinga itu lebih baiknya pakai air yang baru. Jadi bukan bekas ngusap kepala, enggak. Jadi pakai air yang baru untuk mengusap telinganya. Tapi saya nggak tahu ya madhab yang dianut oleh pimpinan Thariqah ini. Saya nggak tahu ya. Mungkin saja itu adalah madhab lain atau pendapat lain yang tidak populer atau yang belum pernah saya baca. Saya nggak tahu. Atau bisa juga ini adalah sabaqul lisan. Tapi saya sangat berterima kasih jika ada para muhibbin beliau yang bersedia untuk memberikan ibarah pembelaan atas pendapat beliau tersebut.